langsung kita mulai aja ya. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini. Tak lupa juga salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saya Sbian Ahmad Putra, perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah Meteorologi dan Klimatologi Pendidikan Geografi semester 1 dengan anggotanya yaitu Febi Andini, Tiffany Suryandani, Amanda Yestika, dan Inaka Susitiara. Maksud kami untuk mengundang Kak Adit dalam Zoom meeting ini sebagai narasumber terkait pemanasan global dan perubahan iklim. Mungkin perkenalan dulu ya dari Kak Adit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadan. Saya sekarang semester 5 di program studi pendidikan geografi. Saya angkatan 2018, 2 tingkat di atas kalian. Ya, terima kasih kepada teman-teman Geografi 2020 yang sudah mempercayai saya untuk menjadi narasumber untuk diskusi tentang mata kuliah meteorologi dan klimatologi. Ini Pak Budi atau Bu Dahlia dosen? Pak Budi. Ya, mungkin langsung dimulai saja ya wawancaranya. Ya, boleh. Langsung ke pertanyaan pertama. Silakan. Baik, pertanyaan pertama. Saya Rifani Suryandani. Menurut pendapat Kakak, apa itu global warming dan apa penyebab global warming yang paling berpengaruh pada perubahan iklim? Terima kasih. Baik, global warming itu kan pemanasan global. Pemanasan global merupakan salah satu gejala terjadinya perubahan iklim. Pemanasan global dan perubahan iklim bukanlah isu yang jauh dan asing di telinga masyarakat Indonesia. Pemanasan global sendiri terjadi ketika meningkatnya suhu rata-rata global atau permukaan bumi. Penyebab dari global warming tersendiri yaitu yang pertama efek rumah kaca. Yang termasuk kelompok-kelompok gas rumah kaca itu yang pertama ada karbon dioksida atau CO2, metana CH4, dinitrooksida N2O, hidrofluorokarbon, fluorokarbon TFC sampai sulfur SF6. Jenis gas rumah kaca yang memberikan sumbangan paling besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, minyak bumi dan batu bara di sektor energi dan transport. Berikutnya adalah efek umpan balik. Juga dipengaruhi penguapan air pada kasus pemanasan akibat gas rumah kaca seperti CO2 itu, karbon. Nah, berikutnya ada kegiatan transportasi dan perjalanan. Dalam kesehariannya, setiap orang terbiasa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak dekat maupun jauh menggunakan kendaraan yang berbahan bakar fosil. Ketika bahan bakar fosil ini menyuplai panas dan memberi tenaga pada mesin, maka mesin akan melepaskan tenaga atau asap polutan ke udara. Nah, ini yang menyebabkan gas karbon itu
dia terperangkap di atmosfer bumi dan dia tidak bisa terlepas ke luar bumi. Nah, berikutnya yaitu ada kegiatan industri. Kadar karbon yang dihasilkan akibat kegiatan industri ini cukup besar dalam 150 tahun terakhir. Karbon dioksida, metana, dan nitrogen dioksida yang telah menyebabkan peningkatan suhu bumi selama 50 tahun terakhir. Yang selanjutnya adalah penggundulan hutan. Mulanya hutan mencakup sepertiga dari luas daratan bumi. Sekarang luas hutan itu semakin berkurang karena untuk kebutuhan pemukiman dan sebagainya. Dunia kehilangan sekitar 14,5 juta hektar hutan setiap tahunnya. Ini disebabkan oleh pembukaan lahan yang secara ilegal oleh manusia. Misalnya pembukaan lahan dengan cara penggundulan hutan atau dibakar. Nah, itu asap dari pembakaran hutan sendiri itu dia akan juga terperangkap di atmosfer bumi, dia tidak bisa terlepas keluar bumi. Itu juga menyebabkan yang namanya gas efek rumah kaca. Hutan Amazon dan hutan Indonesia penyumbang terbesar di dunia mengalami kebakaran hutan terparah yang menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global. Yang berikutnya yaitu ada penggunaan listrik berlebih. Memproduksi listrik itu membutuhkan bahan bakar yang kemudian melepaskan gas. Nah, semua bentuk pembangkit listrik memiliki dampak lingkungan pada udara, air, dan tanah kita. Dari total energi yang dikonsumsi ada sekitar 40% yang menjadi penyebab pemanasan global. Yang berikutnya ada produksi ternak. Produksi ternak itu juga bisa dikatakan sebagai penyebab perubahan iklim karena seperti peternakan sapi itu ketika sapi membuang gas, itu gas yang dihasilkan sapi itu juga akan menyebabkan udaranya terperangkap di atmosfer bumi. Kemudian untuk dari kotoran sapinya juga, kotoran-kotoran hewan ternak, jika itu tidak dikelola dengan baik, itu juga bisa mencemari tanah dan bisa menyebabkan pemanasan global karena ada kerusakan dari tanahnya itu sendiri. Terus yang terakhir menurut saya yaitu perilaku konsumtif dari masyarakat. Manusia memiliki sifat konsumtif untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Namun sifat yang berlebihan dalam mengonsumsi barang ternyata juga berdampak buruk. Hal itu dikarenakan penggunaan energi untuk memproduksi barang-barang tersebut. Karena energi itu kan pasti dia ada semacam seperti asap yang terbuang ke udara yang bisa menyebabkan perubahan iklim tersebut dari efek gas rumah kaca. Ya, sekian. Ya, terima kasih ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, yaitu dari manakah emisi karbon dioksida dihasilkan dan apakah penghasil utama dari emisi karbon dioksida? Terima kasih. Emisi gas karbon dioksida. Emisi itu berasal dari pembangkit listrik bertenaga batu bara. Kemudian yang kedua ada bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, yang pertama itu tadi pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembangkit listrik ini membuang energi 2 kali lipat dari energi yang dihasilkan. Misal, energi yang digunakan 100 unit, sementara energi yang dihasilkan 35 unit. Maka energi yang terbuang adalah 65 unit setiap 1000 megawatt listrik yang dihasilkan. Nah, yang berikutnya adalah bahan bakar kendaraan bermotor. Kendaraan yang mengonsumsi bahan bakar sebanyak 7,8 liter per 100 km dan menempuh jarak 16.000 km. Maka setiap tahunnya akan mengemisikan 3 ton karbon ke udara. Jadi untuk emisi gas pembakaran bahan bakar fosil itu yang terbesar itu 2 tadi. Dari pembangkit listrik tenaga batu bara dan bahan bakar kendaraan bermotor. Ya, itu. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan 3.
pertanyaannya, bagaimana dampak nyata dari pemanasan global dan perubahan iklim tersebut? Dampak nyatanya itu yang paling dirasakan adalah menipisnya lapisan ozon. Yang pertama yaitu dari kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Karena ketika kebakaran hutan itu terjadi, pasti kan diawali dengan kemarau panjang. Nah, kemarau panjang itu menyebabkan pohon-pohon yang ada di hutan itu mengering dan dia bisa ranting-ranting pohon itu bergesekan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah mencairnya es di kutub. Naiknya suhu udara di dalam laut akan menyebabkan es yang ada di kutub menjadi mencair. Berikutnya yaitu naiknya permukaan bumi. Naiknya permukaan laut. Nah, sudah banyak di beberapa negara yang wilayahnya itu tenggelam oleh laut karena pulau-pulau kecil di sekitaran laut itu sudah terendam oleh air. Nah, itu yang menyebabkan permukaan air laut naik. Karena yang tadi es di kutub itu mencair, lama-kelamaan menyebabkan banjir di wilayah sekitar pesisir pantai. Berikutnya yaitu adanya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu global, sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Selanjutnya ada kabut asap. Pemanasan global meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan. Seperti yang saya bilang tadi, adanya kebakaran hutan karena ranting-ranting dari pohon yang kering tersebut bergesekan hingga menyebabkan percikan api. Selanjutnya adalah krisis air bersih. Krisis air bersih juga berpengaruh terhadap pemanasan global, yaitu adanya kekeringan yang menyebabkan sumber-sumber air akan tercemar dan habis. Menghangatnya suhu air laut. Tidak hanya di permukaan bumi saja yang mengalami kenaikan suhu, di air laut juga mengalami kenaikan suhu. Itu ditandai juga dari mencairnya es di kutub. Ini dapat membuat makhluk hidup di dalamnya mati dan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut naik. Kedua hal ini akan membuat terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-lama akan rusak, bahkan hilang. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang dan kemudian mati. Ya, itu mungkin dampak-dampak dari pemanasan global bagi kehidupan. Ya, terima kasih, Kak. Selanjutnya pertanyaan ke pertanyaannya adalah bagaimana cara kita dalam menghadapi dampak global warming tersebut? Cara mengatasi atau menanggulangi pemanasan global. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Karena mayoritas kendaraan bermotor itu menggunakan bensin sebagai bahan bakarnya. Sekarang sudah ditemui banyak kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan seperti gas atau menggunakan listrik. Yang berikutnya adalah menggunakan energi alternatif. Misalnya, bisa menggunakan energi matahari, angin, air, atau panas bumi, atau biomasa. Listrik sekarang juga sudah untuk penerangan-penerangan kan banyak tuh yang pakai sel surya yang di atasnya itu yang ada panel suryanya, nah itu bisa dipakai juga untuk energi alternatif. Jadi kita tidak ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar fosil. Tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. Pohon kita ketahui juga merupakan penyerap dari CO2 dan menghasilkan O2. Hutan juga merupakan elemen penting bagi kelestarian dunia. Karena salah satu fungsi hutan adalah sebagai paru-paru dunia, sekaligus penyeimbang ekosistem. Dan untuk pembukaan lahan sendiri itu harus banyak perizinannya, apa-apa saja yang bisa dilakukannya. Jadi tidak asal untuk membuka lahan lalu membakar kalau yang lebih ekstrim.
Selanjutnya yaitu melakukan penanaman pohon kembali. Pohon dan jenis tumbuhan memiliki peran vital membersihkan udara sebab tumbuhan memiliki klorofil, mempunyai kemampuan untuk mengolah air, sinar matahari, karbon dioksida, dan unsur-unsur lainnya. Oksigen merupakan faktor penentu kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Karena itu, pohon sangatlah penting bagi kehidupan yang ada di bumi. Melakukan penghematan listrik. Sekarang sudah banyak kampanye-kampanye yang dilakukan untuk menghemat listrik. Yang paling sering itu adalah matikan lampu selama 1 jam. Bisa untuk di rumah, mungkin ketika tidak menggunakan TV, bisa dimatikan atau dicabut juga saklarnya. Kalau tidak menggunakan AC pun bisa dicabut juga saklarnya, karena setiap kabelnya dicolokin ke saklar itu bisa memakan 1 watt per jam. Nah, itu bisa dibayangkan 24 jam saja 24 watt dikalikan berapa? Dikalikan 1 bulan sudah cukup banyak. Tidak menggunakan alat-alat yang menghasilkan gas GFC. Misal kalian untuk menggunakan Stella itu kan yang pewangi ruangan kan ada tuh yang semprot. Nah, itu juga dikurangi penggunaan itu karena itu menyemprotkan gas ke dalam ke udara itu sendiri. Mengurangi penggunaan AC atau air conditioner. Memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi. Sekarang kan sudah mulai ditinggalkan untuk kendaraan 2 tak seperti motor Vespa itu kan sekarang kan sudah banyak yang 4 tak, sudah Vespa Matic, bukan Vespa seperti zaman dulu yang mengeluarkan asap cukup banyak. Nah, sekarang asapnya tidak terlalu banyak seperti mesin 2 tak. Sekarang motor lebih banyak mesin yang menggunakan 4 tak karena 4 tak itu pengolahan bahan bakarnya itu lebih lama dia untuk dikeluarkannya itu, diproses oleh mesin. Menerapkan sistem budidaya, peternakan, dan pertanian yang baik. Pengolahan dari kotoran-kotoran ternak, dan asal tidak membuang ke tanah atau sumber air lainnya yang menyebabkan adanya kerusakan-kerusakan di sekitar. Melakukan 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu melakukan penghematan dan mengurangi sampah. Misalnya bisa melakukan penghematan penggunaan tisu dan kertas yang terbuat dari kayu. Kemudian reuse merupakan cara pemanfaatan sampah atau memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai. Recycle yaitu mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan itu bisa diolah menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat lagi. Kurangi penggunaan kertas yang terakhir. Pemakaian kertas yang berlebihan merupakan salah satu penyebab besar mempengaruhi pemanasan global. Karena dengan banyak proses penggunaan kertas, maka akan banyak pohon yang juga ditebang. Ya, itu mungkin beberapa cara untuk mengatasi pemanasan global. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Apa pesan kakak untuk generasi sekarang dan yang akan datang mengenai pemanasan global dan perubahan iklim tersebut? Pemanasan global ditimbulkan oleh peningkatan signifikan karbon dioksida atau monoksida yang terjebak di atmosfer, melepaskan panas, efek rumah kaca, atau greenhouse effect. Akibatnya suhu global akan naik. Meskipun berbagai upaya untuk mengurangi laju pemanasan global tengah gencar dilakukan di masyarakat maupun PBB, kita secara pribadi bisa berperan juga. Bila jutaan orang melakukan ini, dampak positifnya juga akan sangat besar. Hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global, yang pertama yaitu gunakan transportasi umum atau berbagi tuntangan. Nah, jadi bayangkan saja jika banyak orang yang menggunakan transportasi umum ketimbang transportasi pribadi. Berapa banyak bahan bakar yang bisa kita kurangi. Juga mengurangi kemacetan juga, mengurangi polusi juga. Atau bisa juga berbagi tumpangan. Misal rumahnya berdekatan, tempat kuliah bareng. Ya udah, kita jalannya bareng aja 1 motor. Daripada harus 2 motor 2 orang, kan lebih efisien 1 motor berdua.
Berjalan kaki atau gunakan sepeda untuk menempuh jarak dekat. Batasi penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak. Untuk jarak dekat kita bisa berjalan kaki atau naik sepeda. Karena itu juga mengurangi dampak dari pemanasan global itu sendiri. Minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung gas. Seperti hairspray kan itu pakai mengeluarkan gas, kemudian yang semprotan nyamuk itu juga menghasilkan gas, itu juga dikurangi. Matikan perangkat elektronik yang tidak terpakai saat atau tidak dipakai. Matikan lampu, kipas, AC, komputer, TV jika tidak sedang dipakai. Itu juga bisa membuat atau kita irit listrik. Kemudian gunakan tas kain untuk belanja. Sekarang sudah banyak di tempat-tempat swalayan tidak memberikan lagi kantong plastik dan mewajibkan setiap pembeli itu membawa tas kain masing-masing dari rumah. Karena plastik itu untuk dia terolah oleh tanah itu membutuhkan waktu sampai ratusan tahun. Kemudian sumbangkan atau jual barang bekas. Barang-barang bekas seperti botol bekas, kaleng, dan lain sebagainya jangan langsung dibuang ke tempat sampah. Biasanya itu bisa dijual untuk diolah menjadi barang-barang terpakai berikutnya. Yang berikutnya adalah mengeringkan baju dengan menjemur di bawah sinar matahari. Jadi untuk mengeringkan baju nggak perlu pakai mesin pengering kalau tidak penting-penting banget. Jadi itu juga bisa dijadikan cara untuk kita agar mengurangi dampak pemanasan global. Dan yang terakhir yaitu bisa menanam sebatang pohon. Mari kita coba setidaknya menanam 1 pohon setiap tahun. Mungkin saat hari ulang tahun atau saat hari bumi di tanggal 23 April. Dalam 1 pohon ini kita bisa menabung oksigen untuk masa depan yang akan datang. Ya, itu. Ya, mungkin itu cukup. Ya, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa pemanasan global itu adalah kenaikan suhu dan merupakan gejala dari perubahan iklim tersebut yang dipengaruhi oleh penggundulan hutan, penggunaan listrik yang berlebihan, produksi ternak, dan perilaku konsumtif. Untuk emisinya bisa dari pembangkit listrik batu bara atau bahan bakar kendaraan bermotor. Dan untuk dampaknya seperti lapisan ozon yang menipis sehingga menyebabkan kebakaran hutan, naiknya suhu permukaan air laut, naiknya juga permukaan laut karena mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan, dan juga wabah penyakit dan krisis air bersih. Dan juga caranya dalam menghadapi dampak global warming tersebut yaitu mengurangi bahan bakar fosil dan menggunakan bahan bakar alternatif lain seperti tenaga matahari, lalu tidak menebang pohon sembarangan, menghemat listrik, tidak menggunakan alat yang menghasilkan CO2, mengurangi penggunaan AC, dan melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle, serta mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya, dalam menghadapi pemanasan global ini, mulailah dilakukan dengan hal-hal kecil seperti mengurangi penggunaan transportasi umum, atau mungkin berjalan kaki atau bersepeda jika jaraknya dekat, dan juga mematikan perangkat elektronik, mengurangi penggunaan kantong plastik, mengeringkan baju dengan di bawah sinar matahari, dan yang terakhir menanam pohon. Mungkin sekian ya. Terima kasih atas ketersediaannya untuk menjadi narasumber. Mungkin ada tambahan?
Ya, cukup. Silakan ditutup. Cukup ya. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar ya. Ya Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Sukses ya. Ya Kak. Terus ini gimana lagi? Tinggal diedit ya. Bukan.